Jadi saya rasa ke depannya kita harus gempur ini, ya. Jadi gempur ide-ide ide-ide perpanjangan ini. Karena apa? Karena justru di tengah situasi dan tantangan baru ini dibutuhkan pembaruan kontrak politik, bukan perpanjangan kontrak politik yang ada gitu. Justru pembaruan kontrak politik. Lagi nih, mumpung Bang Faisal di sini, kita ingin menggali lagi ilmunya. Bang Faisal, COVID meninggi lagi, dan juga terjadi perang saat ini antara Ukraina dengan Rusia yang pasti akan mempengaruhi harga komoditas di dunia, nilai tukar tambah, saham, dan segala macam. Apakah akan berdampak pada perekonomian Indonesia? Ya tadi udah didiskusikan juga ya. Bang Rocky tadi udah sampaikan tuh asumsi harga minyak 63 sekarang sudah 100-an. Walaupun ada dua senario ya. Jadi tidak ada yang ikut campur, NATO tidak ikut campur. 1-2 hari ini Ukraina dikuasai, digantikan oleh pemimpin boneka Rusia, kemudian negara-negara Barat meneruskan sanksi segala macam gitu ya. Ya itu efeknya berbeda, mungkin akan cepat. Kemarin saja Dow Jones sudah rebound, pasar saham kita sudah rebound. Hari ini 6.888, sekian, rebound 1,03% gitu. Nah tapi kalau konflik Ukraina Uni Soviet ini berlanjut dengan perang, ya perang yang saya nggak bisa membayangkan bakal apa yang terjadi, kerusakan yang terjadi gitu ya antara Barat dengan Rusia, lantas China ikut masuk, ya udah namanya perang dunia ketiga lah itu ya. Udah deh, jangan mikir lagi deh itu apa, berat itu dampaknya buat semua negara ya. Kita lihat saja. Nah, namun Indonesia itu sebetulnya tergolong negara yang rada berkecukupan menghadapi kondisi terburuk gitu. Kenapa saya katakan berkecukupan? Walaupun kita net importer, kita juga masih produksi minyak, gas. Minyak dan gasnya kurang, bisa pakai biofuel gitu, tidak bergantung pada yang lain ya. Beras juga bagus, harga beras di internasional tidak naik juga, dan di Indonesia kita surplus beras gitu, karena beras lebih sensitif daripada minyak goreng kan. Kemudian kita rada terisolasi gitu, satu sama lain dengan dunia. Nah yang penting pulau-pulau di Indonesia itu saling mengisi. Jadi yang kurang di Sumatera dipasok oleh Sulawesi, yang kurang di Kalimantan dipasok oleh Sumatera, Jawa memasok seluruhnya gitu-gitu ya. Kita ibaratnya Eropa sendiri nih, kalau kita mampu untuk mengintegrasikan ekonomi domestik kita. Jadi kita tidak sesengsara negara yang sangat bergantung pada luar gitu. Fortunately, unfortunately juga gitu. Jadi misalnya efeknya akan sangat dahsyat pada Singapura, karena Singapura ekspor impornya sekitar 170% dari PDB-nya. Kalau kita ekspor impornya cuma 40%-an dari PDB-nya. Jadi tanpa ekspor dan impor pun ekonomi Indonesia jalan.
Namun janganlah dibayangkan kondisi terburuk seperti itu ya. Jadi saya rasa ke depannya kita harus gempur ini ya. Jadi gempur ide-ide ide-ide perpanjangan ini. Karena apa? Karena justru di tengah situasi dan tantangan baru ini dibutuhkan pembaruan kontrak politik, bukan perpanjangan kontrak politik yang ada gitu, justru pembaruan kontrak politik. Dan saya rasa Pak Jokowinya harusnya malu ya. Dan besok dia bilang, enggak, saya tidak mau, hentikan omongan-omongan seperti itu gitu. Karena saya yakin Indonesia bakal lebih hebat, lebih piawai, lebih lincah dipimpin oleh pemimpin baru. Saya sudah terbukti gagal. Coba apa namanya janji-janji saya itu tidak impor, impornya naik. Saya pastikan gagal semua gitu ya. Nah, jadi barangkali dia akan dikenang sebagai apa ya? Sebagai presiden yang memberikan ruang gerak bagi terjadinya percepatan perubahan. Sebetulnya kan Pak Jokowi sedang menggali lubang kuburnya sendiri ya. Semakin lama dia berkuasa, lubangnya makin dalam dan nanti jatuhnya makin remuk gitu. Nah, jadi udahlah gitu. Nah, tugas kita apa? Membuktikan bahwa, dan banyak ya, dan gampang sekali gitu, membuktikan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi menghadapi krisis ini ya gagal kan. Ya utang makin banyak, angka kemiskinan juga naik, angka pengangguran naik. Coba apa yang dibanggakan? Kalau betul-betul dibanggakan ya, masih ada gitu rasionalnya gitu. Nah ini oleh karena itu saya rasa saya kok yakin kalau rakyat bersuara gitu, dan dengan desakan yang semakin keras ya, bisa gagal ini niat jahat ini. Niat saja di dalam pikiran aja udah subversi itu, apalagi dilaksanakan, ngeri sekali menurut saya. Ya jadi yuk kita sosok masa depan Indonesia yang baru, semua harus berubah ya kan. Kita harus bertransformasi, dan bagaimana mungkin rezim sekarang mampu mentransformasikan dirinya yang udah nyata-nyata terbukti salah.